menuntaskan tugas mata kuliah manajemen laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang ada di ruangan laboratorium beserta fungsinya. Jadi sebelum masuk ke ruang laboratorium, kita harus menggunakan yang namanya jas lab dan masker. Langsung saja kita masuki ruangannya. Nah, yang pertama ada beker gelas, digunakan untuk mencampur, memanaskan, dan menyimpan cairan dalam berbagai volume. Beker tersedia dalam berbagai ukuran dari 50 ml hingga 1000 ml. Nah, yang kedua ada labu ukur yang berfungsi untuk mencampurkan dan mengukur cairan dengan volume tertentu secara akurat. Biasanya digunakan dalam persiapan larutan dengan konsentrasi yang tepat. Selanjutnya yang ketiga ada gelas ukur yang digunakan untuk menuangkan cairan dengan volume yang sedikit. Meskipun tidak setepat labu ukur, gelas ukur sering dipakai untuk pengukur volume kasar. Selanjutnya yang keempat ada tabung reaksi yang berfungsi untuk mencampur, memanaskan, dan menyimpan bahan kimia atau cairan dalam jumlah kecil. Nah, selanjutnya yang kelima ada rak tabung reaksi yang berfungsi untuk menampung beberapa tabung reaksi dalam posisi tegak pada satu waktu agar mudah diatur, diangkut, atau dicuci, atau untuk ditempatkan dalam autoklaf atau lemari es. Nah, yang keenam ada kaki tiga, alat penyangga yang digunakan untuk menopang wadah atau alat saat dipanaskan dengan pembakar bunsen. Selanjutnya ada spatula yang digunakan untuk memindahkan zat padat dalam jumlah kecil. Spatula biasanya terbuat dari logam atau plastik tahan kimia. Nah, kemudian ada pipet tetes yang digunakan untuk meneteskan cairan dalam jumlah kecil, seringkali pada tingkat tetes demi tetes. Nah, selanjutnya ada timbangan digital, timbangan elektronik yang digunakan untuk mengukur massa dengan akurasi tinggi. Kemudian ada neraca Ohms yang digunakan untuk mengukur berat dengan ketelitian sedang. Selanjutnya ada pembakaran spiritus yang berfungsi untuk memanaskan larutan atau pembakar zat dalam percobaan kimia dan biologi. Nah, kemudian ada cawan Petri yang berfungsi untuk menumbuhkan mikroorganisme dalam kultur. Alat ini sering digunakan dalam penelitian biologi dan kimia analitik. Nah, selanjutnya terdapat mortar dan pestle yang digunakan untuk menghaluskan atau menghancurkan bahan padat menjadi serbuk halus. Kemudian ada kaca arloji yang digunakan sebagai wadah untuk mengeringkan zat atau untuk menimbang bahan kimia dalam eksperimen. Nah, selanjutnya ada mikroskop yang berfungsi untuk melihat dan mengamati objek yang sangat kecil seperti sel, bakteri, jaringan, dan retakan halus. Kemudian ada kaca preparat
yang berfungsi untuk menjadi tempat objek atau preparat yang akan diamati, sehingga objek akan menjadi lebih jelas ketika diamati di mikroskop. Nah, selanjutnya ada kertas pH yang berfungsi untuk mengetahui sifat asam basa, tetapi juga dapat mengetahui dan mengukur nilai pH suatu larutan. Kemudian ada filter kertas yang berfungsi untuk memisahkan partikel padat dari cairan atau gas. Nah, kemudian ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu benda selain tubuh manusia, seperti suhu zat kimia, air, dan udara. Nah, kemudian ada kulkas khusus di laboratorium yang berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan yang mudah rusak, seperti sampel, reagen, dan obat-obatan pada suhu tertentu. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang alat-alat yang ada di laboratorium beserta fungsinya. Semoga kita dapat mengerti dan paham apa-apa saja alat-alat yang ada di ruangan laboratorium beserta fungsinya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.